Selamat datang pemirsa. Anda kembali bersama Menyingkap Fakta. Kali ini, kami akan membongkar sisi tersembunyi dari sebuah peristiwa besar yang sedang menjadi perhatian publik, yaitu isu sel Indonesia, dan mengapa nama Singapura ikut terseret dalam pusaran ekonomi ini. Indonesia adalah negara besar dengan sumber daya melimpah. Ada batu bara, sawit, nikel, dan pasar ratusan juta orang. Tapi pertanyaannya, kenapa jalur uang dari kekayaan sebesar itu sering terlihat lebih rapi ketika melewati negara kecil seperti Singapura? Namun sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan fakta-fakta tersembunyi yang akan kami ungkap berikutnya. Karena di balik istilah sel Indonesia, ada cerita tentang uang, kekuasaan, dan upaya Indonesia mengambil kembali kendali atas kekayaannya sendiri. Bayangkan Indonesia seperti sebuah toko besar. Tokonya sangat luas, barangnya melimpah, gudangnya penuh dengan komoditas bernilai tinggi. Ada batu bara, sawit, nikel, hasil tambang, hasil kebun, sampai pasar ratusan juta orang yang membuat banyak negara ingin ikut masuk ke dalam perputaran bisnisnya. Tapi ada satu masalah besar yang selama ini jarang dibahas dengan bahasa sederhana. Barangnya memang berasal dari Indonesia, tanahnya di Indonesia, buruhnya bekerja di Indonesia, jalan tambangnya ada di Indonesia, kebunnya tumbuh di Indonesia, pelabuhannya juga berada di Indonesia. Namun sebagian jalur uang dari barang-barang mahal itu tidak selalu berakhir di dalam negeri. Selama bertahun-tahun, banyak transaksi besar komoditas Indonesia terhubung dengan jaringan bisnis luar negeri. Ada kontrak ekspor, kantor dagang, pusat pembiayaan, dan perusahaan perantara yang berada di luar Indonesia. Di titik inilah, Singapura sering disebut sebagai kasir pusat kawasan. Negaranya kecil, tetapi perannya besar dalam perdagangan, keuangan, dan arus modal Asia Tenggara. Lalu pada 20 Mei 2026, Indonesia mulai mengirim sinyal berbeda. Pemerintah mulai mendorong pengawasan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia. Komoditas yang menjadi perhatian awal adalah batu bara, sawit, dan ferroalloy. Reuters melaporkan, kebijakan ini diarahkan untuk menekan praktik harga rendah di dokumen ekspor, serta mengurangi permainan harga antar perusahaan yang bisa membuat penerimaan negara bocor. Kalau dibuat sederhana, ini seperti pemilik toko yang mulai curiga. Barang dari gudangnya keluar dalam jumlah besar, tapi ketika nota diperiksa, harganya terlihat lebih rendah dari harga sebenarnya. Uangnya juga tidak selalu langsung kembali ke toko. Sebagian berhenti di kasir lain, lewat meja lain, dan masuk ke jalur yang sulit dilihat oleh pemilik toko. Maka pemilik toko mulai berkata, mulai hari ini, barang yang keluar harus lebih jelas, harganya harus jelas, pembelinya harus jelas, dokumennya harus jelas, dan uang hasil penjualannya harus bisa dilacak dengan lebih terang. Pada 26 Mei 2026, isu ini makin serius ketika pemerintah menyebut sedang memeriksa dugaan harga rendah dalam ekspor sawit. Ini belum berarti semua pelaku usaha terbukti melakukan kesalahan, tetapi pesannya kuat. Negara mulai tidak ingin hanya menjadi tempat barang diambil, sementara nilai besarnya justru lebih banyak diputar di luar. Kemudian pada 1 Juni 2026, masa transisi aturan baru mulai berjalan. Eksportir di sektor tertentu wajib melaporkan aktivitas ekspornya kepada Danantara Sumber Daya Indonesia. Artinya, negara mulai memasang lampu di pintu keluar gudang. Namun perubahan seperti ini tidak pernah datang tanpa kegelisahan. Bagi pemerintah, ini adalah cara untuk memperkuat penerimaan negara dan menjaga rupiah. Tetapi bagi pengusaha, investor, dan pembeli luar negeri, ini adalah tanda bahwa aturan main mulai berubah. Mereka mulai menghitung ulang resiko. Mereka ingin tahu apakah kontrak lama tetap aman, apakah pembayaran tetap lancar, apakah ekspor tidak tertahan, dan apakah keuntungan mereka akan ikut berubah. Dari sinilah ketegangan baru mulai terbentuk. Indonesia tidak sedang kehabisan barang,
Indonesia tidak sedang kehilangan pasar. Justru karena barangnya besar dan pasarnya kuat, pertarungan berikutnya bukan lagi soal siapa yang punya sumber daya, tetapi siapa yang mengendalikan jalur uang dari sumber daya itu. Pada 8 Juni 2026, tekanan terhadap pasar Indonesia mulai terlihat lebih nyata. Bukan karena satu kejadian tunggal, tetapi karena beberapa sinyal datang bersamaan. Rupiah melemah, pasar saham tertekan, investor asing mulai berhati-hati, dan aturan baru ekspor komoditas dianggap belum cukup terang. Di dunia keuangan, situasi seperti ini bisa berubah cepat. Satu laporan negatif bisa memicu kecemasan, satu kebijakan yang belum jelas bisa membuat modal bergerak keluar. Dari suasana inilah, istilah sell Indonesia mulai terdengar keras. Istilah itu bukan berarti Indonesia benar-benar dijual seperti tanah atau bangunan. Dalam bahasa pasar, sell Indonesia berarti investor mulai melepas aset yang berhubungan dengan Indonesia. Mereka bisa menjual saham perusahaan Indonesia, melepas obligasi pemerintah, atau mengurangi posisi mereka terhadap rupiah. Bagi pelaku pasar, ini hanya strategi menghindari resiko. Tapi bagi rakyat biasa, kalimat itu terdengar seperti hinaan. Seolah ada suara dari luar yang berkata, Indonesia tidak menarik lagi. Indonesia terlalu beresiko, lebih baik ditinggalkan. Pada 9 Juni 2026, Bank Indonesia mengambil langkah yang menunjukkan bahwa tekanan ini tidak bisa dianggap kecil. Suku bunga acuan dinaikkan secara darurat sebesar 25 basis poin menjadi 5,50%. Keputusan itu diambil untuk menahan tekanan terhadap rupiah yang melemah lebih dalam dari perkiraan. Dalam bahasa sederhana, Bank Indonesia seperti penjaga pintu yang mencoba menahan arus keluar uang agar tidak membuat rupiah jatuh terlalu dalam. Dampaknya tidak berhenti di layar bursa. Ketika rupiah melemah, barang yang dibeli dengan dolar menjadi lebih mahal. Gandum bisa naik, kedelai bisa naik, bahan baku industri bisa ikut naik, komponen elektronik, mesin, pupuk, pakan ternak, obat-obatan sampai bahan bakar yang terhubung dengan harga global bisa ikut terasa. Rakyat mungkin tidak pernah membeli obligasi, rakyat mungkin tidak memantau grafik rupiah setiap hari. Tapi ketika nilai tukar goyah, efeknya bisa sampai ke warung, pasar, pabrik, dan dapur rumah. Pada hari yang sama, 9 Juni 2026, pelaku usaha juga mulai mencari kepastian kepada Kementerian Perdagangan. Mereka bertanya soal nasib kontrak lama, mekanisme pembayaran, hubungan dengan pembeli luar negeri, dan kelancaran ekspor. Ini penting, karena bisnis komoditas bukan transaksi kecil. Nilainya besar, pengirimannya lintas negara, pembayarannya memakai dolar, dan kontraknya bisa berjalan panjang. Pasar tidak selalu menunggu jawaban resmi yang lengkap. Kadang pasar bereaksi lebih dulu hanya karena merasa aturan belum pasti. Investor tidak suka ruang gelap. Ketika mereka belum paham bagaimana aturan bekerja, mereka memilih mengurangi resiko. Sebagian menjual, sebagian menunggu, sebagian memindahkan uang ke tempat yang dianggap lebih aman. Disinilah isu sell Indonesia menjadi panas. Yang membuat publik marah bukan hanya pergerakan pasar. Yang membuat isu ini meledak adalah rasa bahwa Indonesia seperti sedang dihukum karena ingin menjaga kekayaannya sendiri. Pemerintah ingin menutup celah kebocoran, tapi pasar membaca perubahan itu sebagai resiko baru. Akhirnya niat untuk memperkuat kendali justru sempat dibalas dengan tekanan terhadap rupiah dan aset Indonesia. Ini menunjukkan satu hal penting. Dalam ekonomi modern, kepanikan tidak perlu menunggu perang, embargo, atau ledakan. Kepanikan bisa datang lewat persepsi, lewat keraguan, lewat kabar yang menyebar cepat di antara pemilik modal. Dan ketika uang besar bergerak serentak, negara sebesar Indonesia pun bisa merasakan getarannya. Getaran itu pelan, tetapi efeknya nyata. Dari ruang dealing bank, tekanannya bisa merambat ke harga produksi, cicilan, upah, dan keputusan perusahaan menahan investasi baru. Pada 9 Juni 2026, Singapura ikut masuk ke pusaran isu ini ketika Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong bertemu pejabat Indonesia di Jakarta. Pernyataannya terdengar tenang. Singapura ingin bekerja sama agar aturan ekspor baru tidak merusak kepercayaan investor. Secara resmi tidak ada kalimat permusuhan,
Tidak ada bukti bahwa pemerintah Singapura sedang menyerang ekonomi Indonesia. Tetapi publik tetap menangkap sesuatu yang lebih dalam karena posisi Singapura selama ini memang sangat dekat dengan jalur uang Indonesia. Singapura bukan negara penghasil sawit raksasa. Singapura bukan pemilik tambang batu bara sebesar Kalimantan. Singapura juga bukan pusat nikel seperti Sulawesi. Namun negara kecil itu punya kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Ia menjadi pusat kantor regional, pusat perdagangan, pusat pembiayaan, pusat arbitrase, dan tempat banyak perusahaan membaca risiko Asia Tenggara. Dalam bahasa sederhana, Singapura bukan pemilik toko, tetapi sering menjadi meja kasir, ruang administrasi, dan tempat laporan uang disusun. Disinilah isu menjadi sensitif. Ketika Indonesia mulai ingin melihat ulang harga ekspor, alur devisa, dan laporan transaksi komoditas, yang terganggu bukan hanya pengusaha di dalam negeri. Pihak luar yang selama ini nyaman dengan jalur lama juga harus menyesuaikan diri. Mereka harus lebih terbuka, lebih rapi, dan lebih siap diperiksa. Bagi sebagian pemilik modal, perubahan itu berarti biaya baru. Bagi sebagian trader, itu berarti ruang gerak lama mulai menyempit. Pada 12 Juni 2026, Danantara Sumber Daya Indonesia memberi klarifikasi penting. Lembaga itu tidak mengambil alih kontrak lama, tidak memutus hubungan eksportir dengan pelanggan, dan tidak berubah menjadi pedagang tunggal yang membeli semua komoditas. Perannya ditekankan sebagai pengawas berbasis data. Tujuannya adalah membaca transaksi, membandingkan harga, dan melihat apakah ada pola yang tidak wajar dalam ekspor strategis. Klarifikasi itu penting karena pasar membutuhkan kepastian. Namun bagi publik, isu ini sudah terlanjur membesar. Banyak orang melihatnya sebagai benturan antara Indonesia yang ingin mengambil kembali kendali dengan sistem lama yang membuat uang lebih mudah berputar di luar negeri. Dari sinilah muncul balasan emosional seperti Sell Singapore. Bukan sebagai kebijakan resmi, tetapi sebagai ekspresi kemarahan rakyat yang merasa negaranya terlalu lama menjadi pemasok barang, sementara pusat keuntungan sering terlihat lebih rapi di tempat lain. Tagar itu lahir dari rasa tersinggung, bukan dari strategi negara. Ia muncul karena publik merasa selama ini Indonesia bekerja sebagai pemilik bahan, tetapi orang lain lebih lihai menjadi penjaga rekening. Pada hari yang sama, 12 Juni 2026, ada sinyal yang membuat cerita ini tidak hitam putih. Unit Danantara berhasil menggalang obligasi dolar sebesar 1,5 miliar dolar Amerika dengan permintaan yang kuat. Artinya, sebagian pasar memang cemas, tetapi sebagian investor lain masih melihat Indonesia sebagai negara besar yang layak dipercaya. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hilang sepenuhnya. Yang sedang diuji adalah cara pemerintah menjelaskan aturan, menjaga kelancaran ekspor, dan memastikan perubahan tidak berubah menjadi ketakutan massal. Di titik ini, inti pertarungannya semakin jelas. Indonesia tidak cukup hanya punya tambang, kebun, pelabuhan, dan pasar besar. Indonesia harus mampu mengatur harga, kontrak, data, devisa, dan kepercayaan. Karena dalam perang ekonomi modern, kekuatan tidak hanya dihitung dari barang yang keluar dari pelabuhan, tetapi dari uang yang benar-benar pulang ke negeri sendiri. Jika jalur uang bisa dibaca dengan terang, negara punya pegangan lebih kuat untuk menjaga rupiah, menutup kebocoran, dan memastikan kekayaan alam tidak hanya menjadi cerita megah di atas kertas tahun berikutnya. Pada akhirnya, isu Sell Indonesia membuka satu fakta penting. Kekayaan alam saja tidak cukup membuat sebuah negara kuat. Negara juga harus mampu mengatur jalur uang, menjaga kepercayaan pasar, dan memastikan nilai dari sumber dayanya benar-benar kembali untuk kepentingan bangsa. Indonesia sedang mencoba mengambil kendali lebih besar atas ekspor strategisnya. Langkah ini bisa menjadi peluang besar, tetapi juga membawa risiko jika aturan tidak dijelaskan dengan terang. Karena dalam ekonomi modern, yang diperebutkan bukan hanya barang, tetapi juga data, harga, kontrak, devisa, dan kepercayaan. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami singkap hari ini. Jangan lupa subscribe ke channel Menyingkap Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pengungkapan fakta-fakta penting lainnya. Menyingkap Fakta, mengungkap kebenaran di balik setiap peristiwa. Sampai jumpa pada fakta berikutnya.